waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Mas Sabto. Oh, aku yang buka toh. Terima kasih, Bung Felix. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bli Komang. Selamat malam, Mas Agus yang akan presentasi. Saya mendukung dari belakang saja. Selamat malam. Terima kasih, Felix, dan juga teman-teman di sekretariat. Dan juga ini seluruh teman yang hadir malam ini dari berbagai tempat. Wah, ada banyak kawan-kawan semua. Malam-malam malam ini sesuai dengan yang disampaikan sama Mas Felix bahwa kita akan menyampaikan sebenarnya sudah lama ya, tapi mungkin Felix melihat bahwa ada beberapa hal yang tampaknya perlu disampaikan kepada teman-teman sebagai bagian dari AMSI, mana AMSI adalah bagian dari konstituen Dewan Pers yang memperkuat, memperkokoh dari Dewan Pers, maka saya perlu menyampaikan beberapa hal tentang, terutama tentang pendataan media. Jadi sesuai dengan sesuai dengan undang-undangnya, namanya memang bukan pendaftaran, makanya ini sering sering jadi ribut masalah. Padahal sebenarnya beda diksi saja, tapi sebenarnya secara faktual, secara fakta ya pendaftaran juga, tapi kita berdasarkan Undang-Undang 499 di pasal 15 ayat 2 butir G itu memang disebutnya sebagai pendataan. Teman-teman sekalian, kebetulan saya setelah masuk di Dewan Pers sebagai anggota pasca almarhum terus menggantikan Mbak Nini yang menjadi ketua, sehingga saya dipercaya untuk menjadi ketua uh, Komisi Pendataan, Penelitian, dan Gratifikasi Pers. Pekerjaan paling banyak memang pendataan, dan dalam pendataan ini kami dibantu oleh, selain sekretariat, kita dibantu oleh teman-teman dari konstituen. Sebenarnya nggak ada aturan untuk konstituen, tapi saya memanfaatkan beberapa teman yang saya kenal untuk bisa membantu di pekerjaan saya dalam beberapa konteks. Terutama dalam hal ini adalah konteksnya untuk ada dua pekerjaan utama, yaitu pekerjaan yang berkaitan dengan uh, berkaitan dengan administrasi, yang kedua adalah berkaitan dengan uh, uh, analisa konten. Kenapa itu kita lakukan? Agar media-media yang muncul nanti itu tidak terus menjadi bercandaan, olah kontennya kayak begitu aja kagak lolos gitu. Sebenarnya sih fungsinya memang hanya pendataan saja, tapi karena arti dari pendataan itu memberikan makna dan manfaat yang cukup berarti di beberapa di beberapa daerah, mungkin di sebagian besar daerah, maka kita juga harus hati-hati, jangan media yang tidak profesional, untuk tidak mengatakan abal-abal, jangan sampai media yang tidak profesional itu juga nanti lolos. Dan itu juga media-media yang memakai nama-nama dengan nama judul atau nama media yang memakai nama-nama lembaga, itu juga jangan sampai lolos. Dalam beberapa hal juga, kalau misalnya ada media-media yang memakai nama media yang sudah hampir sama dengan media-media besar, itu juga kami kadang konfirmasi kepada media yang besarnya, apakah itu menjadi bagian dari brand media tersebut atau bukan. Paling tidak itu dilakukan sejak saya menjabat sebagai ketua bidang, ketua komisi pendataan tersebut. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang krusial yang saya mengubah beberapa hal, dan tentu saja atas seizin dan sebagian diantaranya juga karena sebagai
juga adalah karena hasil dari diskusi teman-teman dengan Dewan Pers. Dewan Pers dalam beberapa waktu lalu, justru sebelum saya, ada teman-teman, termasuk saya dengar paling banyak dari AMSI, ketika masih Bu Nini menjadi Ketua Komisi Pendataan, menyatakan bahwa teman-teman sudah keberatan atau minta dipertimbangkan dari jumlah karyawan atau wartawan yatim yang semula 10 menjadi 5, dan sekarang sudah diberlakukan 5 orang bisa bisa mendapatkan pendataan di Dewan Pers. Hal yang lain adalah kalau dulu lebih sangat cara menghitungnya itu lebih pada sangat kualitatif, tapi beberapa ukuran-ukuran kualitatif itu kita kuantitatifkan. Artinya begini, jadi standar untuk bisa lolos di Dewan Pers biasanya sekarang ini kita naikkan dari sisi kuantitatif, dari sisi kualitatif, yaitu dari sisi konten. Konten itu harus minimal konten itu mendapatkan bobot 60%. Sementara administrasi mendapatkan bobot 40%. Akan tetapi pintu di depannya, front line-nya itu tetap di sisi administrasi. Jadi administrasi seperti diketahui ada 18 syarat administrasi. Tapi dari 18 syarat administrasi tersebut itu hanya 5 yang akan mendapatkan perhatian lebih dan mendapatkan pembobotan yang besar. Apa 5 itu? Yaitu 1, akta. Mungkin Mas Agus nanti kalau misalnya saya kurang bisa nambahkan. Oh ya, Mas Agus membantu kami di Dewan Pers dalam sebagai Pokja, tentu saja atas izin Ketua Komang. Yang kedua, 1 akta. Yang kedua adalah pemimpin redaksi yang harus UKW utama. Yang ketiga, pemimpin redaksi dan pemimpin perusahaan di kantong yang berbeda. Tidak boleh 1 orang, harus orang yang berbeda. Lebih pada ini, karena ini berdasarkan pada aturan SK tahun 2019 ketika eranya Pak Nuh. Yang ketiga adalah menggaji minimal UMR. Yang keempat, yang keempat menggaji minimal UMR. Yang kelima adalah BPJS. Untuk BPJS ini ada 2 BPJS, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Baik BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan tersebut, kami tidak mematok harus sampai misalnya JHT. Kalau teman-teman kemampuannya memang harga standar yang paling murah yang tiap bulan 40.000, bagi saya di Dewan Pers tetap menyampaikan bahwa tidak masalah, boleh. Yang pasti bahwa seminimal mungkin bahwa teman-teman minimal sudah mendapatkan proteksi dari perusahaan. Itu adalah bagian daripada tanggung jawab perusahaan terhadap medianya dan karyawannya. Itu yang menjadi hal utama. Apabila di dalam dengan memenuhi 5 hal itu, maka hitung-hitungan yang sudah kita exercise di dalam pertemuan di Dewan Pers
ternyata bisa mencapai 65. Jadi masing-masing ada pembobotannya. Pembobotan terbesar adalah 5 itu. Memberi pembobotan besar ada pembobotan mulai dari sampai 20 sampai 10 sampai 20, 15, 10, 15, 20. Untuk memenuhi 5 itu akan mendapatkan 25 dengan sudah sementara hal-hal yang lain, misalnya rencana peningkatan kompetensi, visi dan misi itu relatif, menurut saya itu relatif tuh hak-hak kalian, dalam artian misalnya visi dan misi eh, mencerahkan kehidupan bangsa atau apa, itu terserah kalian lah, itu pasti mendapatkan nilai. Kalau di total dari jumlah 18 itu dengan memenuhi 5 itu dipastikan mendapatkan 65. Dengan 65 poin tersebut, maka dari tim yang ada di bagian administrasi akan langsung melemparkan ke tim bagian konten untuk dicek bagaimana dari sisi kualitas kontennya. Teman-teman ya, teman-teman sekalian, konten konten pun ada mengalami perubahan sejak saya apa, uh, menjadi ketua di komisi tersebut, bahwa di dalam konten, kalau dulu hampir semua terutama media-media online itu ditetapkan minimal sehari. Jadi cenderung pada soal kuantitas. Tapi sekarang saya memberikan ada 3 alternatif. Kalau misalnya kontennya itu hanya berisi satu sumber atau dalam bentuk rilis dan sebagainya, dan rilis atau satu sumber saja, maka setiap hari minimal per hari adalah 10 artikel. Tapi kalau kontennya itu dalam bentuk in-depth, kami memberikan kesempatan kepada teman-teman media untuk bisa minimal dalam 1 minggu 2 in-depth. In-depth itu sudah termasuk feature atau termasuk tulisan-tulisan yang mendalam yang lain. Sementara kalau media tersebut bisa dan menunjukkan untuk membuat investigasi, bahkan 1 bulan 1 pun boleh. Ini bukan akumulasi, tapi pilihan. Anda mau 10, Anda mau hanya 2 per minggu, atau Anda hanya 1 minimal per bulan untuk konten-konten yang bersifat investigatif. Apa itu yang dimaksud dengan konten yang investigatif? Kita sudah menentukan bahwa konten yang investigatif itu tentu saja adalah konten yang memiliki sentimen negatif, tapi didalami oleh media tersebut dan melakukan pemberitaan dengan cara memenuhi seluruh hal yang berkaitan dengan kode etik jurnalistik. Apa itu yang dimaksud kode etik jurnalistik? Tentu saja ada unsur yang diduga, ada unsur yang wawancara dengan pihak yang diduga, ada masalah utamanya. Begitu juga ada pihak-pihak yang bisa memberikan penjelasan atau keterangan mengenai kasus tersebut. Jadi minimal itu ada 3 narasumber selain faktor sumber berita yang berupa data-data yang digali oleh teman-teman. Jadi itu pun sebenarnya kalau kita sering main di investigasi, untuk narasumber 3 itu sebenarnya juga masih cool biasanya, karena ada banyak hal yang menuntun kita untuk mencari, menggali narasumber-narasumber informasi-informasi yang jauh lebih banyak, baik itu sekunder maupun ke pihak-pihak yang memiliki data tersebut, dengan cara kita melakukan wawancara mendalam terhadap narasumber tersebut. Itu yang kita lakukan, dan untuk memenuhi informasi-informasi yang mendalam tersebut, biasanya teman-teman dari konten
itu melihat beberapa hal selain investigasi tersebut. Biasanya ada beberapa hal yang umum, misalnya bagaimana ini kontennya di medianya, pemakaian kalimat atau kata-katanya, unsur cover both side-nya bagaimana, atau mereka mengarang bebas atau bagaimana. Itu ada apa nilai-nilainya, pembobotannya. Kalau misalnya pembobotannya sudah di konten itu sudah memenuhi 65%, itu 65 apa itu nilainya 65, maka akan lolos dan akan kita sampaikan untuk bisa diloloskan menjadi terverifikasi, entah itu administrasi atau entah itu administrasi faktual. Tapi untuk yang faktual tentu saja tidak administrasi, tidak sekedar konten, tapi untuk faktual juga dibuktikan kepada teman-teman itu apakah mereka dibuktikan di lokasi, apakah media tersebut memiliki kantor yang representatif. Representatif itu tidak seperti bermewah-mewahan, tentu saja cukup. Bisa di situ ada alat kerja, ada apa alamatnya, ada kantornya dan sebagainya, yang juga tentu saja ada nama perusahaan dan sebagainya. Itu yang perlu kita cek, dan juga teman-teman bisa menunjukkan bahwa UKW-nya utama itu ahli, sesuai dengan orangnya, sesuai dengan KTP, dan juga kita bisa melihat seberapa jauh akte-aktenya itu memenuhi beberapa unsur, dan ada beberapa KPLI yang dianjurkan oleh Dewan Pers. Dalam soal KPLI ini nanti Mas Agus bisa menyampaikan lebih detail. Dalam soal KPLI ini saya bersama teman-teman juga telah berpikir keras, akhirnya menyepakati kalau dulu kita hanya mengandalkan KPLI yang hanya media saja, tapi tentu saja saya kebetulan juga adalah orang yang juga bergerak di bidang usaha, di bidang bisnis, bisa memahami, bisa mengetahui, bisa merasakan bagaimana teman-teman di daerah kalau hanya kerja-kerja, perusahaannya hanya kerja-kerja untuk media pada hari ini tentu saja berat. Maka banyak saya kenali beberapa teman di daerah akhirnya menambah pekerjaannya untuk memenuhi perusahaan persnya dengan membuat pekerjaan atau usaha di bidang di bidang IO, di bidang PR, di bidang penerbitan, di bidang penelitian. Itu sekarang sudah dibolehkan untuk dimasukkan, karena dengan demikian maka daripada teman-teman memiliki 4-5 perusahaan tapi orangnya itu saja, akan lebih baik dengan satu perusahaan tapi bisa menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai, yang bisa dijalankan tentu saja yang masih dalam roh komunikasi. Kalau misalnya ada unsur pekerjaan misalnya di bidang konstruksi, ekspor impor, tentu saja kami tidak membutuhkan yang itu, dan itu akan membutuhkan, karena itu dengan kompetensi atau kapasitas perorangan yang berbeda. Saya pikir itu beberapa hal yang bisa disampaikan, dan saya tentu saja tetap saja sebagai anggota AMSI yang ditugaskan ke Dewan Pers melalui unsur tokoh masyarakat, walaupun melalui tokoh masyarakat, tapi saya tahu bahwa itu adalah salah satu amanah yang disampaikan kepada saya. Tentu saja saya bisa sampaikan bahwa ini adalah bagian dari upaya untuk bisa menjalankan tugas, dan saya berharap kalau ada teman-teman yang ingin membuat media atau tidak usah, tidak perlu untuk ragu
untuk bisa kontak ke saya, dan itu bisa juga kontak ke Mas Agus, dan kita bisa membantu melakukan pendampingan. Dalam beberapa hal, saya tentu saja tidak keberatan siapapun, apalagi teman-teman dari AMSI, kalau ada informasi-informasi yang perlu atau bagaimana cara menuntunnya, tentu saja saya bisa membantu kalian. Dan yang pasti dalam proses pendataan ini tidak ada sepeser pun uh, uang atau dana yang diminta oleh Dewan Pers, karena semuanya itu adalah bagian dari tugas Dewan Pers untuk memfasilitasi, karena sesuai dengan undang pelaksanaan, untuk menjalankan pelaksanaan sesuai dengan undang-undang. Dan dalam beberapa hal kita melakukan pendampingan, bahkan bisa langsung siapa adminnya bisa langsung kontak ke saya, nanti saya bantukan kepada admin yang kita ada di tim, di staff, dan itu bisa dilakukan untuk menjalankan untuk mengisi proses-proses administrasi. Setelah proses administrasi, tentu saja saya berharap beberapa teman bisa menjalankan administrasi dengan baik. Kalau toh tidak bisa memenuhi secara kuota yang itu sehari 10, tapi saya berharap bisa menunjukkan membuat konten yang lebih berkualitas. Dan saya yakin hari ini Dewan Pers menghargai juga konten-konten yang berkualitas, tidak hanya cukup dari sisi kuantitas. Saya pikir itu sebagai pengantar. Saya berharap diskusi malam ini menjadi salah satu tonggak yang penting, apalagi tadi dalam pengantar atau dengar-dengar ucapan disampaikan sama Mas Felix bahwa tahun depan diharapkan anggota AMSI mungkin bisa sampai lebih dari 50% atau 70% bisa diterima atau bisa sukses melakukan pendataan di Dewan Pers. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke siapa ini, Mas Felix atau Mas Agus? Silakan, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Romo atas penjelasannya yang clear. Mungkin ini sebagai pengantar buat teman-teman. Selanjutnya saya serahkan langsung untuk menghemat waktu. Saya serahkan kepada Bang Agus untuk bisa mempresentasikan beberapa hal yang mungkin akan sangat bermanfaat bagi teman-teman khususnya di daerah. Silakan Bang Agus. Ya, terima kasih Om Felix, dan juga izin Romo Sabto yang sudah memberikan pengantar tadi, juga Ketum Blikomang, terus teman-teman sekretariat, dan juga anggota AMSI dari Aceh sampai Papua hadir. Sudah banyak pertanyaan di kolom chat, tapi nanti saya akan coba sampaikan dulu ya, biar nanti nggak salah persepsi lagi, nanya-nanya lagi gitu kan, padahal sudah disosialisasikan, tapi mungkin selama ini belum tersampaikan dengan baik sama teman-teman. Jadi malam ini coba kita ulangi lagi lah ya gitu. Nah, sebenarnya sistem yang ada di Dewan Pers sekarang itu tidak baru-baru sekali juga gitu. Cuman memang menggunakan dashboard pendataan. Ini saya share screen dulu ya. Nah, ini ada tahapan pendataan dari perusahaan pers. Yang pertama verifikasi administrasi, dan yang keduanya itu verifikasi faktual. Nah, pendataan perusahaan pers ini dilakukan melalui website Dewan Pers ya. Sekali lagi teman-teman, melalui website Dewan Pers. Jadi bukan menghubungi langsung ke Romo Sabto atau ke saya supaya minta faktualkan atau di administrasi begitu ya. Tapi melalui website Dewan Pers langsung. Malam ini saya akan coba praktek, jadi sama-sama kita bisa, kalian teman-teman yang ada di depan laptop juga bisa langsung sambil memperhatikan. Kita praktek supaya bisa langsung nanti. Jadi nggak ada alasan lagi selama ini susah, terkendala segala macam gitu. Nah, teman-teman yang pertama bisa langsung buka di laman dewanpers.org.id. Bisa kelihatan ya teman-teman ya? Ini. Ya, jelas. Nah, nanti ada tulisan sebelah sini, pendataan media, ini diklik aja.
teman-teman boleh boleh juga sambil praktek sendiri ya di laptop masing-masing. Kalau misalnya lagi buka Zoom di laptop, nanti pertama sekali akan ada tampilan seperti ini, teman-teman. Tampilan login pendataan pers ya. Nah, kalau misalnya selama ini teman-teman belum punya akun, teman-teman bisa langsung buat akun di sini, buat akun baru. Catatannya, buat akun hanya bagi yang belum pernah sama sekali membuat membuat akun ya, teman-teman. Ini catatan karena di Dewan Pers itu, di database Dewan Pers itu banyak sekali ternyata satu media punya lebih dari satu akun. Ada yang 5, 10, bahkan lebih begitu ya. Nah, ini terjadi karena misalnya eh, adminnya berganti ya, yang sebelumnya mengupload, tiba-tiba kemudian adminnya resign atau pindah atau bagaimana, dibuat lagi akun baru. Akhirnya bertumpuk-tumpuk akunnya. Saran saya kalau misalnya teman-teman yang selama ini sudah punya akun, sudah pernah membuat akun di pendataan Dewan Pers, dan lupa passwordnya, bisa nanti kontak ke kontak centernya Dewan Pers. Nanti akan saya kasih di akhir ya untuk kontak centernya. Minta password gitu. Jadi kalau lupa password itu bisa minta minta password supaya diberikan. Jadi teman-teman tidak harus selalu mengulang-ulang-ulang gitu. Karena mengulang membuat banyak akun nanti efeknya adalah di database pendataan Dewan Pers juga kebingungan. Ini yang terbaru yang mana nih gitu. Jadi cukup satu aja sebenarnya. Kalau misalnya untuk yang belum punya akun, langsung buat akun di sini ya. Ini diklik aja. Nah, ini ada data-data yang harus diisi, teman-teman. Ini saya coba pakai akun ini ya, akun AMSI. Kita buat baru, ini dimasukkan emailnya. Emailnya kalau bisa sih, saran saya jangan menggunakan email pribadi, lebih bagus pakai email redaksi. Pasti teman-teman punya, masing-masing punya email redaksi ya. Sebaiknya pakai email redaksi saja gitu. Jadi, kalau misalnya email pribadi, orangnya resign atau keluar, itu kan jadi ribet nanti mau mau reset passwordnya gitu. Nah, ini nama medianya saya bikin aja AMSI News dulu. Jenis medianya ini bisa disesuaikan dengan media teman-teman. Ada cyber ya. Kemudian masukkan kode yang muncul di layar 1963. Ini centang, baru daftar. Nah, setelah itu nanti cek email teman-teman untuk melakukan verifikasi ya. Tadi email yang dimasukkan, emailnya juga jangan sampai lupa password lah gitu. Kebangetan kalau email lupa password ya. Kita tunggu, emailnya belum masuk nih. Nah, ini udah masuk ya. Tadi email verifikasi pendaftaran dari Dewan Persnya. Ini diklik ya supaya emailnya terverifikasi teman-teman. Nah, ini bisa bisa apa? Bikin password sendiri. Passwordnya ya jangan sampai lupa lah, dicatat atau disimpan atau pakai password manager juga bisa ya. Ini baru oke. Passwordnya bebas saja sesuai dengan yang teman-teman. Baru sign in. Nah, nanti muncul tampilan itu seperti ini teman-teman di dashboardnya ya. Bentar. Di bagian dashboard ini ada, kalau teman-teman lihat ada dashboard persyaratan dokumen, formulir pendataan, bantuan FAQ. Lihat dulu di bagian persyaratan dokumen. Nah, sebenarnya kalau yang nanya persyaratannya apa aja yang harus dipenuhi, ini teman-teman bisa lihat, bisa langsung kalau sudah login di dashboardnya, bisa langsung diklik di bagian persyaratan dokumen yang dibutuhkan. Ini ada tanda lihat, diklik aja. Ya, nanti dia terbuka seperti ini teman-teman. Nah, ini daftar kelengkapan berkas pendataan perusahaan pers yang terbaru ya, pembaruan di Agustus 2022. Ini yang terbaru yang dipakai sekarang sebagai sebagai acuan dari pendataan Dewan Pers. Nah, yang pertama tentu akte pendirian.
di pasal 3 itu khusus bidang perusahaan pers ya. Dan akte perubahannya jika ada eh, tentang KBLI nanti ya, sebentar ya saya share nanti ya. Kita ke ini dulu persyaratan, kemudian pengesahan Kementerian Hukum dan HAM-nya, juga SK perubahannya jika ada, kode perilaku, kemudian peraturan perusahaan, SK Disnaker. Nah, ini SK Disnaker yang disahkan ya. Nanti teman-teman kalau sudah buat peraturan perusahaannya, silakan pergi ke Dinas Tenaga Kerja setempat, kabupaten atau kota, untuk minta pengesahan dari peraturan perusahaan yang sudah dibuat oleh teman-teman, oleh perusahaan teman-teman. Kemudian sertifikat UKW atau UKJ utama bagi pemimpin redaksi atau penanggung jawab. Kemudian SK pengangkatannya juga, data karyawan tetap, data karyawan SDM ya, teman-teman. Ini nanti teman-teman bisa langsung download aja ketika nanti sudah login di dashboard ya. Jadi nggak perlu lagi diminta, ini dokumennya minta dong, share dong. Nanti teman-teman bisa download sendiri nanti kalau sudah bisa buat akun dan sudah bisa login. Foto tampak depan, kompetensi, kemudian kesejahteraan, ada gaji karyawan, gaji minimal setara UMP, dan gaji ke-13 atau THR bagi wartawan ya. Nah, ini ada catatan, dalam hal perusahaan belum berdiri selama 1 tahun, lampirkan pernyataan dari pimpinan perusahaan atau penanggung jawab redaksi ya. Ini ada teman-teman juga kemarin yang japri ke saya nih, kita belum sampai setahun nih operasionalnya dan belum belum pernah mengeluarkan THR. Itu bagaimana? Jadi silakan teman-teman nanti lampirkan pernyataan dari pimpinan perusahaan atau penanggung jawab yang menyatakan bahwasanya perusahaan belum beroperasi selama 1 tahun ya. Kemudian scan kartu asuransinya, BPJS Kerjaan dan Kesehatan, semua karyawan ya, teman-teman, jangan cuma satu. Jumlah karyawan itu minimal 5 orang kalau sekarang yang persyaratan dari Dewan Pers ya, 5 orang. Kemudian memiliki ombudsman, memiliki kuasa hukum, memiliki SOP pelindungan wartawan, nanti template-nya bisa diunduh juga di dashboard, visi dan misi, kemudian logo perusahaan persnya. Nah, ini logo nggak boleh mengandung atau menyerupai lembaga resmi negara ya. Misalnya logo mirip Bareskrim kah yang sering dilakukan atau dibuat oleh teman-teman yang mungkin medianya ya begitulah ya gitu. Itu nggak boleh. Itu akan ditolak nanti kalau misalnya logonya menyerupai logo-logo institusi negara, apalagi pakai lambang Garuda misalnya, kan itu kan lambang negara ya. Itu nggak boleh. Dan nama media tidak melanggar haki. Eh, ini juga pastikan teman-teman nama medianya eh, tidak menyerupai mirip ya media yang sudah ada gitu, karena nanti ya bisa jadi ada keberatan dari media yang sudah punya nama itu duluan, dan eh, apa yang menang biasanya yang punya haki. Jadi teman-teman kalau misalnya bikin nama media atau logo, saran saya didaftarkan ke haki gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti bermasalah secara hukumnya, disomasi atau bagaimana, teman-teman kuat punya pegangan secara legalitas. Nah, kalau misalnya kita nggak terdaftar di haki, itu nanti ya kita bisa kena somasi, bisa kena tuntutan pidana seperti itu ya. Dan melampirkan surat pernyataan keaslian berkas. Oke, kita balik lagi ke dashboard. Nah, nanti di bagian kanan itu ada formulir pendataan. Di sini teman-teman nanti eh, diisi semua ya, terutama yang centang ada tanda bintang seperti ini itu wajib diisi. Ini silakan diisi. Periodisasinya misalnya kalau cyber harian lah ya. Cyber kan nggak ada yang mingguan. Kemudian badan hukumnya sesuaikan, PT, yayasan atau koperasi sesuai dengan aktenya. Nah, nama badan hukumnya itu cukup nama PT-nya aja tanpa kata PT ya, karena di depannya sudah ada PT itu. Nomor UKW atau UKJ penanggung jawab redaksi, kemudian nama penanggung jawabnya, ini diisi semua, alamat redaksi, pokoknya tanda centang ini yang ada tanda bintang, itu wajib diisi ya teman-teman semua. Kalau yang nggak ada tanda centang kayak faksimil ini ya kalau ada, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa gitu. Ada beberapa kolom di sini teman-teman. Pertama legalitas, yang kedua administrasi. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya mau ngupload akta pendirian perusahaan persnya halaman lengkap ya, jangan cuma halaman 3-nya doang atau halaman cover doang. Ada yang ngupload hanya halaman cover doang gitu.
Sebaiknya halaman lengkap dari halaman cover sampai halaman terakhir yang ada materainya. Kan biasanya di halaman terakhir ada materai gitu ya. Nanti kalau sudah itu dipilih berkas. Nah, nanti tinggal di-download saja di sini ya. Bisa di-download. Sorry, di-upload di drive-nya teman-teman. Ini contoh saja. Kemudian pengesahan hukum dan HAM-nya juga di-upload di sini, pilih berkas, kode perilaku perusahaan pers, peraturan perusahaan, SK Disnaker, kemudian di bagian SDM, karya tetapnya di sini sudah ada template teman-teman. Ini teman-teman tinggal isi aja. Nah, ini template-nya dia kira-kira seperti ini. Template-nya template Excel ya, template Excel. Nanti teman-teman bisa bisa cek di sini, itu diisi semua. Kemudian kondisi fisik ini juga nih bisa dipilih ya. Semua harus dilampirkan teman-teman. Foto kantor, foto ruang kerja, foto ruang rapat redaksi, foto bukti fisik, visual media, screenshot halaman homepage-nya kalau dia media cyber. Atau kalau dia koran, ya terbitannya PDF-nya begitu. Atau e-paper-nya. Nah, ini diupload empat-empatnya, ya. Nanti bisa diklik tanda tambah di sini untuk menambahkan eh, halaman berikutnya, gitu. Nah, ini juga di bagian kompetensi, teman-teman bisa diisi semua. Yang ada tanda bintang wajib diisi ya. Kalau misalnya nggak ada tanda bintang, dia tidak wajib diisi. Tapi kalau misalnya dokumennya memang ada, sebaiknya diupload juga untuk menjadi pertimbangan. Nah, di sini ada bukti transfer atau payroll gaji, wajib diupload. Gaji ke-13, nah kalau misalnya tadi surat yang belum beroperasional selama 1 tahun, bisa diupload di bagian ini, teman-teman. Di bagian pilih berkasnya ya, bisa diupload di sini. BPJS juga, kalau misalnya ada asuransi lainnya, bisa ditambahkan di sini, dipilih berkas, kemudian pelindungan. Ini ada SOP pelindungan wartawan, template-nya teman-teman tinggal unduh, tinggal dipakai di sini ya, nanti dimasukkan ke dalam kop surat dari media teman-teman, dan distempel ya, jangan lupa, supaya nanti dia bisa diupload di sini. Kemudian keberlangsungan, terakhir ya, nah ini visi misi, kemudian periodisasi terbitnya siarannya ya harian gitu ya, kalau misalnya di cyber, durasi tayang per jamnya, ini traffic lah kalau media cyber ya. Misalnya 100.000 pembaca per hari, 100.000 pembaca per hari. Nah, segmentasinya umum atau khusus bisa dipilih. Bahasa, sorry ini di bagian ini ya, di bagian page views-nya nih, misalnya 100.000, isi 100.000. Contoh nih, contoh aja ya, 100.000 page views, page view. Nah, kalau teman-teman sudah isi semuanya, nanti klik di sini ada tanda simpan teman-teman. Ya, pastikan ini diklik ya, wajib ya teman-teman, diklik simpan. Kemudian setelah simpan, nanti kalau teman-teman nggak sempat mengerjakan dalam 1 hari, teman-teman bisa lanjutin upload besok harinya, tapi ini disimpan dulu, gitu ya. Nanti kalau udah lengkap semuanya dari mulai legalitas sampai keberlangsungan, teman-teman jangan lupa klik tombol ini, kirim, ya. Karena ada yang dia komplain, saya sudah mengisi semuanya, tapi kok nggak ada kabar nih, kita statusnya bagaimana nih selanjutnya, ternyata belum dikirim ininya, gitu. Jadi nggak masuk ke apa admin pendataan Dewan Pers ya datanya. Jadi pastikan ini dikirim ya, diklik tombol kirim ya teman-teman, gitu, jangan lupa. Nah, ini yang punyanya media saya ya, yang sudah terverifikasi faktual sebentar. Nah, ini tadi, ini baru terbuka deh nih. Ini template data karyawan ya teman-teman, yang tadi diunduh ke dalam apa eh, dashboard. Ini teman-teman tinggal isi. Jadi nanti setelah diisi, di save baru diupload ulang. Ya, ini template-nya dapat dari pendataan tadi.
Semua template-template sudah disediakan semuanya. Jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing mikirinnya. Ikutin aja ini semua. Ya, ini minimal 5 orang ya untuk apa redaksi dan non redaksi ini yang template redaksi gitu. Oke, coba ini saya share yang punya media saya, punya kabar Medan. Nah, teman-teman kalau misalnya nanti sudah jadi ya, ini yang punya punya ini ya, punya media saya ya. Nanti di sini statusnya akan muncul teman-teman. Nih, sedang dalam pemeriksaan, dokumen diterima, sedang dalam pemeriksaan. Nah, nanti kekurangan-kekurangan apa, dokumen yang belum sesuai, itu nanti akan ditampilkan di sini oleh admin. Jadi teman-teman, setelah mengirimkan dokumen, itu eh, sering-sering dicek dashboardnya gitu. Kadang-kadang teman-teman tuh mikirnya kayak, ya udahlah udah dikirim, mudah nanti saya akan dihubungi Dewan Pers. Enggak gitu. Jadi teman-teman cek di sini, di dashboardnya, kekurangan-kekurangan apa sudah dilengkapi, dan dikirim ulang, disubmit ulang gitu. Ini kita kemarin sempat beberapa kali ada dokumen belum sesuai, sampai akhirnya dokumen diterima dan terverifikasi administrasi dan faktual ya. Ini kemarin pemutahiran karena masa berlaku sertifikatnya habis sudah 5 tahun. Nah nanti teman-teman kalau misalnya sudah dapat dapat apa terverifikasi faktual akan ada pemberitahuan di email ya, email yang didaftarkan. Nanti sertifikatnya bisa langsung diunduh juga di dashboard gitu. Jadi jangan nunggu sertifikatnya dikirim ya teman-teman. Itu nggak akan dikirim sama Dewan Pers itu. Langsung di sini dia. Ini sertifikat, diklik aja di sini. Tuh, bentar ya, agak lemot ini, lagi nunggu terbuka. Nah, eh, ini sertifikatnya langsung diunduh di dashboard juga. Teman-teman bisa langsung unduh atau download ya, disimpan. Nanti mau dicetak, mau untuk kebutuhan persyaratan mau ikut penawaran atau apa, teman-teman bisa langsung gunakan gitu. Jadi sekarang Dewan Pers tidak mengirim lagi dalam bentuk hard copy ya, tapi dikirimkan nanti di dashboardnya teman-teman. Kalau misalnya sudah terverifikasi secara faktual begitu. Oke, sekarang saya akan share ya. Eh, nah ini nanti kalau misalnya teman-teman sudah dapat status terverifikasi faktual, dashboardnya teman-teman ini jangan jangan dilupakan atau diabaikan karena nanti misalnya setiap ada perubahan, misalnya pergantian pemimpin redaksi gitu ya, itu yang paling sering kejadian, pemimpin redaksinya resign atau pindah media gitu, itu nggak diupdate sama medianya. Nah itu jadi masalah di Dewan Pers, jadi kendala gitu. Di apa di update di bagian eh, tenaga kerjanya ya di SDM. Nah ini diupload ulang SK pengangkatan sebagai pemimpin redaksi dan surat pernyataan sebagai pemimpin redaksi. Ini kalau misalnya ada pergantian Pemret, ini sebaiknya di-upload di sini dan kirim ulang gitu ya. Nanti kalau misalnya kayak kayak di punya kami ini kan tombol kirimnya udah nggak ada nih. Jadi solusinya bagaimana supaya kita bisa mengirimkan supaya update ke Dewan Pers. Nanti tinggal chat aja atau email bersurat ke Dewan Pers nanti pendataan ya supaya dibuka aksesnya. Jadi teman-teman bisa ada tombol submit nanti bisa muncul lagi di sini nanti seperti yang uh, belum terverifikasi faktual. Oke, sekarang nanti pertanyaan-pertanyaan sebentar saya jawab ya. Saya selesaikan ini dulu. Nah, ini teman-teman pasti banyak yang bertanya soal yang satu ini nih. Bentar.
Ini ya, tadi ada yang bertanya soal KBLI sekarang yang diperluas, yang dibolehkan untuk mendata perusahaan pers. Ini teman-teman boleh foto atau screenshot. eh, ada KBLI 58130, 63122. Sekarang sudah dibuka lagi ya yang 63122 infonya. Jadi teman-teman silakan bisa menggunakan 63122 kembali. Kemudian 63912, 60202, 82302, dan juga di, nah ini jasa penyelenggara event khusus ya. Eh, Pastikan sesuaikan dengan ini ya, jangan salah di KBLI di OSS-nya. Kemudian 73100, kemudian 69122, kemudian 18111, kemudian 74142, dan terakhir 78432 untuk pelatihan tenaga kerja. Jadi ini KBLI yang sudah disepakati di pendataan Dewan Pers untuk bisa boleh dipergunakan, eh, dan sebaiknya teman-teman pilih yang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaannya gitu. Jangan serakah juga gitu, diambil semua dimasukin, tapi ternyata pada prakteknya tidak melakukan bidang KBLI itu gitu. Sebaiknya hanya pilih ya teman-teman yang memang bisa dikerjakan teman-teman ya. Ketika membuat akte di notaris, nanti kasih aja ini ke notaris supaya notaris nggak salah lagi. Karena notaris itu kalau nggak dikasih tahu kita KBLI apa yang mau dimasukkan, dia main copy paste aja biasanya gitu. Yang penting PT bisa mengerjakan semuanya, bisa bisa untuk dia jasa dunia akhirat gitu ya. Itu yang akhirnya nanti ketika masuk ke database admin Dewan Pers ditolak gitu, harus berakte perubahan lagi kan, keluar biaya lagi jadinya. Jadi teman-teman supaya jangan jangan keluar biaya 2 kali, itu bisa apa ikuti aja KBLI yang ini. Silakan bisa difoto atau di screenshot ya untuk bisa disimpan oleh teman-teman. Nah, ini ada alur pendataan dari perusahaan pers. Tadi yang sudah saya jelaskan ya, yang pembuatan akun, submit, kemudian audit administrasi dan analisis konten, dan data kasus ini biasanya 14 hari ya. Jadi teman-teman, eh, kalau misalnya lolos nanti akan di bagian ketiga akan menjadi statusnya di website Dewan Pers menjadi terverifikasi administrasi, dan biasanya ke faktual itu jangka waktunya paling lama 6 bulan. Tapi kalau misalnya sudah lengkap semua dan sudah bisa ikut verifikasi faktual ya nggak sampai 6 bulan juga biasanya gitu. Nah, ketika proses verifikasi faktual, teman-teman pastikan tim itu siap semuanya. Karena seringkali kejadian ketika ketika tim Dewan Pers turun ke daerah untuk melakukan verifikasi faktual, itu timnya nggak siap. Pemretnya entah di mana lah, direktur yang entah di mana lah, semua itu pastikan semuanya, dan dokumen-dokumen yang disubmit ya, sekali lagi dokumen-dokumen yang disubmit itu aslinya aslinya disiapkan gitu. Karena proses verifikasi faktual itu proses untuk mengecek keaslian dokumen, bener nggak nih dokumen sesuai dengan diupload gitu. Jadi jangan sampai berbeda gitu. Dan juga kalau misalnya melakukan penggantian pemret, segera diupload. Karena nanti sering kejadian eh, nama pemret yang diupload dengan yang di box redaksi berbeda gitu. Nah, setelah ditanya, katanya ya barusan sebulan lalu ada penggantian pemret karena ya perbedaan pendapat atau yang seperti itulah ya, atau dia resign gitu misalnya. Akhirnya ya itu ditunda, nggak lanjut verifikasi faktualnya gitu. Gitu. Jadi harus sama antara dokumen yang diupload di dashboard pendataan dengan pengecekan di lapangan. Pengecekan lapangan ini ada dua, teman-teman. Satu, verifikasi faktual offline yang tim Dewan Pers akan turun langsung, tim pendataannya akan turun langsung, atau eh, verifikasi faktual virtual ya. Juga ada, kalau yang verifikasi faktual virtual itu biasanya akan melibatkan saksi dari konstituen Dewan Pers yang ada di daerah tersebut ya. Bisa dari PWI, dari AJI, IGTI, AMSI, atau yang PFI atau yang lain gitu ya. Pokoknya yang konstituen Dewan Pers itu bisa akan menjadi saksi gitu, yang akan memeriksa berkas teman-teman sesuai nggak dengan yang diupload gitu. Dan sekali-sekali jangan memalsukan dokumen ya. Ini ada juga beberapa yang memalsukan dokumen nih. Terutama yang paling sering dipalsukan tuh dokumen sertifikat UKW atau UKJ ya. Entah gimana caranya punya orang diambil, sertifikat punya saya juga pernah disalahgunakan oleh orang gitu ya, dipakai untuk medianya gitu. Jadi hati-hati, jangan pakai gunakan, jangan jangan pernah gunakan dokumen yang palsu.
gitu. Karena pasti akan ketahuan. Gitu juga termasuk dengan identitas pemimpin redaksi atau pemret ya. Ini sangat krusial sekali karena kemarin kita nemu case ada orang yang menyamar menyaru. Jadi kan nanti akan dicek KTP dan kartu UKW atau UKJ-nya gitu ya, atau sertifikat UKW atau UKJ-nya. Nah ternyata dengan orang yang dilakukan verifikasi faktual di lapangan itu berbeda gitu. Nah itu pakai masker, kemudian pakai topi supaya nggak terlalu kelihatan. Nah, ketika mencurigakan lah pokoknya ketika secara lebih lanjut oleh tim Dewan Pers ternyata itu bukan orang yang ada di kartu itu gitu, orangnya beda gitu ya. Orang yang tadi mana kartunya dia pegang gitu ternyata orang lain gitu. Jadi sekali-sekali jangan pernah gunakan dokumen yang palsu ya teman-teman. Harusnya sih kalau misalnya semuanya lancar ini nggak sampai 6 bulan lah ya, mungkin 1 bulan 2 bulan 3 bulan harusnya teman-teman sudah mendapatkan status verifikasi faktual, terverifikasi faktual. Dan kalau sudah dapat jadwal untuk verifikasi faktual, baik offline maupun virtual, please tolong teman-teman jangan ditunda gitu. Dengan alasan kami belum siap lah ketika mau didatengin ternyata ya belum siap lah alasannya gitu ya. Akhirnya dibatalkan karena menunggu jadwal lagi untuk verifikasi faktual baik baik offline maupun virtual itu nanti nunggunya teman-teman lama lagi nunggunya gitu. Jadi usahakan ketika sudah dikabarin oleh tim pendataan Dewan Pers bahwasanya akan dilakukan proses verifikasi faktual secara offline ataupun virtual, ya teman-teman siapkanlah timnya, siapkan kantornya semua segala macam, dokumen-dokumen aslinya juga disiapkan semuanya. Oke, ini sekarang saya akan share soal poin-poin apa yang akan menjadi penilaian ya. Bentar, akan menjadi penilaian dari konten. Tadi Romo Sabto sekilas sudah sedikit melakukan woro-woro. Nah, ini yang dilakukan oleh tim pendataan, pojab pendataan Dewan Pers yang menjadi kerja kita ya. Ini salah satunya ngecek. Bentar, ini dia. Ya, ini akan menjadi penilaian dari verifikasi konten. Jadi selain berkas-berkas, juga akan dinilai verifikasi konten ya teman-teman. Ada 5 hal krusial. Yang pertama soal produksi berita, usahakan per hari untuk cyber ya minimal 10 berita per hari lah gitu. Nilai rujukannya 15. Kemudian sumber berita, jangan terlalu banyak press release ya teman-teman karena beberapa kali kita nemu ternyata press release-nya itu sampai dengan 80% atau sampai 90%. Yang konten dibuat sendirinya hanya 10%, itu pun evergreen gitu ya, bukan 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 konten yang news begitu. Jadi sumber beritanya sebaiknya seimbang, seimbang ya gitu. Jadi nanti akan dicek ya oleh analis kontennya pojak dataan. Saya termasuk salah satunya yang sering melakukan analisis konten, kemudian kontinuitasnya gitu, terutama kanal-kanal berita yang ada. Nah ini kan media cyber terutama seringkali membuat kanal berita sebanyak-banyaknya ya, semua dimasukin gitu. Tapi begitu dicek, ternyata kanalnya itu update-nya 3 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, atau setahun yang lalu gitu. Jadi teman-teman sebaiknya fokus saja ke kanal-kanal yang memang bisa diambil setiap hari gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah minimal 10 berita per hari, berarti teman-teman ya minimalnya maksimalnya 10 kanal ya, satu kanal satu berita per hari lah kira-kira gitu. Tapi update setiap hari kan itu akan jadi penilaian juga. Nah, khusus untuk yang media-media cyber tertentu, tadi disampaikan Romo Sabto juga, yang dia tidak update sampai 10 berita per hari, tapi dia bikin eh, konten atau berita investigasi misalnya, atau in-depth, itu boleh sekali, sangat boleh teman-teman. Itu akan jadi penilaian khusus nanti, eh, features misalnya, gitu. Itu kan jadi penilaian khusus dari pendataan, kalau misalnya dia tidak memenuhi kuota 10 berita per hari. Kemudian penulisan. Penulisan ini pastikan mengikuti KBBI ya, dan juga pastikan memisahkan antara advertorial dengan berita gitu. Jadi kalau misalnya di advertorial sebaiknya dibikin kanal advertorial atau dibikin penanda advertorial di bagian akhirnya gitu. Nah itu akan jadi penilaian juga dari analis konten teman-teman. Dan juga yang masih sering menggunakan foto-foto istimewa ya dengan title istimewa sebaiknya mulai ditinggalkan
karena itu kan jadi poin minus nanti gitu. Sebutkan aja misalnya sumber fotonya dari humas Diskominfo apa gitu ya. Kalau memang dari sumber wartawan atau fotografer dari medianya teman-teman, itu bisa langsung dibuat aja namanya di situ gitu. Misalnya Felix gitu ya, caption fotonya, kemudian nanti dalam kurungnya foto oleh Felix misalnya gitu. Dan kemudian terakhir adalah penerapan KEJ, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Pemberitaan Berita Cyber, PPMS. Ini total nilainya minimal sekali 65 teman-teman ya. Kalau misalnya di 60 bagaimana ya nggak layak secara konten, artinya jadi nggak belum teman-teman belum bisa terverifikasi faktual begitu. Bahkan secara administrasi juga mungkin belum gitu. Jadi usahakan minimal dapat nilai 65. Ini nanti akan melakukan penilaian adalah analis konten dari tim pendataan Dewan Pers. Oke, terakhir ini sebelum kita diskusi, ada kontak senter pendataan Dewan Pers, teman-teman. Silakan boleh di foto atau di screenshot ya. Di WhatsApp 0811 1220 3534. Ini jangan ditelepon ya. Ini di chat saja. Ini nggak bisa ditelepon nomornya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pendataan, teman-teman bisa WhatsApp di nomor ini. Ya, nanti akan dibalas oleh admin pendataan atau bisa kirim email di pendataan@dewanpers.org.id. Silakan di foto atau di screenshot ya, teman-teman. Oke, Ya, saya pikir itu dulu ya. Nih sebentar, saya stop dulu. Kalau ada izin pertanyaan, bertanya. Ya, izin bertanya, Bang Agus. siapa nih? Arios, Bang. Mana? Arios Nifada dari Aceh. Mukanya Aceh. mana nih? Mukanya nggak kelihatan. Oh, siap, Bang. Hmm. Iya, hadir, Bang. Lagi Nah, sakit, tapi sedang mantau juga, Bang. oh ya, Siap. Iya, Bang. kan ketua. Jadi, Bang, ada beberapa titipan pertanyaan dan juga pengalaman saya. Untuk nukilan yang kita alami memang kita dibimbing ya. Kita dibimbing oleh Dewan Pers itu untuk betul-betul menjadi yang terbaik secara kualitas media ya. Dan saya mengalami saya ada dua media, Dialeksis dan Nukilan. Nah, yang Nukilan memang betul ada beberapa hal catatan yang dijelaskan oleh Bang Agus. Ini nanti saya sebelum ada beberapa pertanyaan ya. Di mana Banyak-banyak, satu aja terkait pertanyaannya, biar gantian yang lain. ya ini titipan Bang, titipan dari teman-teman. karena karena nggak berani katanya Bang. Ya sudahlah, Bismillah lah saya bilang. Tadi saya coba sounding lah. Saya ingin sharing dulu pengalaman Bang bahwa kita memang di Nukilan tuh dibimbing apalagi dengan Pak Sabto ya, sangat sabar dan betul-betul tim dari Dewan Pers membimbing kami dan menjadikan Nukilan sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan yang berlaku di Dewan Pers, termasuk tadi rilis. Nah, ada pertanyaan saya. Ini juga dititipkan oleh teman-teman. Terkait dengan rilis itu kan bisa nggak kalau diolah itu menjadi satu penilaian yang berbeda, Bang, di dalam seleksi nantinya ya. Seperti yang kami lakukan di Nukilan itu kami konten rilisnya kita turunkan tapi kita ubah dalam bentuk yang baru, kita tanyakan lagi kepada narasumber yang bersangkutan tapi dengan sudut angle yang berbeda. Apakah itu juga dikatakan sebagai rilis? Itu satu. Yang kedua, juga ada pertanyaan dari teman-teman ya. Gimana gimana? Ketika Yang pertama gimana tadi? Singkatnya coba gimana konsepnya? yang pertama, Hah? ketika ada rilis, Hah? nah tadi kan dilarang kalau terlalu banyak dari rilis yang kita input di dalam media kita. Namun kalau kita olah lagi, lalu kita tanyakan yang bersangkutan, apakah Konfirmasi. itu konfirmasi ya, apakah itu menjadi bagian yang dikategorikan juga rilis? Satu. Yang kedua, pertanyaannya, dialeksis kan sudah terverifikasi faktual. Nah, apakah format metodenya sama seperti input di awal pendataan verifikasi faktual? Ya, kali dialeksis kan sudah habis sih Bang masa verifikasi faktualnya kan langsung dilakukan verifikasi lagi nih Bang. Nah, Ya. apakah metodenya tetap sama? Itu yang kedua. Mm-mm. Yang ketiga, ada teman-teman tanya tadi anggota AMSI ya AMSI Aceh. Bagi yang baru nih Bang, bagi yang baru.
apakah ada ketentuan ketika BPJS itu harus setahun umpamanya atau cukup per 3 bulan atau per 6 bulan saja BPJS-nya, Hmm. BPJS-nya. Nah, ataukah memang ada ketentuan lain yang tidak terjelaskan bahwa harus sampai 3 bulan atau 6 bulan sehingga teman-teman juga paham. Oke. Tadi juga Bang Agus juga menyinggung yang keempat, Bang Agus juga menyinggung perihal media baru, Bang. Ada satu media di AMSI Aceh untuk melakukan verifikasi faktual, ya, di mana belum sampai setahun media itu, tetapi dari apa yang kita tangkap secara internal, ya, kan sebelum kita mengakomodir keanggotaan AMSI Aceh, kita lakukan verifikasi administrasi, Bang. Kita lakukan briefing atau kita panggil orang yang bersangkutan di depan pengurus yang inti di AMSI Aceh. Kita tanyakan bahwa sejauh mana kemampuan dan kemampuan finansialnya tim dan lain-lain. Nah, apakah pertanyaan kuncinya, apakah perlu perusahaan itu membuat surat pernyataan di atas materai bahwa ini belum sampai setahun ya, untuk meyakinkan Dewan Pers ya. Apakah perlu perusahaan itu membuat surat pernyataan bahwa dia memiliki kemampuan finansial dan kemampuan manajemen redaksi sehingga mampu dipertimbangkan untuk masuk dan dijadikan verifikasi faktual. Nah, itu kan juga menjadi menarik kan, menarik. Nah, itu saja sih Bang, 4 pertanyaan saya Bang. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf saya sedang sakit juga nih, makanya Langsung jawab aja ya. siap Bang. Yang pertama soal press release yang dilakukan konfirmasi, ya itu memang wajib kita lakukan. Memang sebaiknya seperti itu, gitu. Jadi jangan press release itu langsung bulat-bulat, langsung kita plak-ketiflok dimasukkan, diupload begitu ya. Memang harus ada konfirmasi dan itu memang jadi tugas kita, gitu. Nah, apakah dia masuk ke kategori press release atau berita yang diproduksi sendiri? Ya, teman-teman bisa di-create ulang lah ya, di rewrite atau bagaimana begitu dengan memasukkan konfirmasi dari narasumbernya supaya dia kan kita bisa membedakan gitu. Saya aja bisa membedakan ini berita bahasa rilis atau bahasa yang ditulis oleh jurnalis, itu teman-teman kalau yang sudah paham bahasa jurnalistik pasti bisa membedakan gitu teman-teman. Gitu ya. Kita bisa lihat dari judulnya, dari lead-nya, dari apa itu rilis atau berita yang ditulis oleh wartawan begitu. Jadi jawabannya sangat boleh ya dikonfirmasi dan itu memang wajib gitu. Nah, yang kedua soal masalah pemutahiran. Pemutahiran ini adalah istilah untuk teman-teman yang sertifikat 5 tahunnya sudah habis gitu. Ini juga ada yang nanya di kolom chat ya. Jadi sekalian langsung saya jawab. Prosesnya sama teman-teman, mengisi ke dashboard juga gitu. Nah, kalau misalnya pemutahirannya sebelum era dashboard ini ada, teman-teman bikin akun baru gitu. Teman-teman bikin akun baru, nanti upload semua dokumennya, dan nanti akan dicek apakah akan ada perubahan gitu. Prosesnya tidak lagi sama seperti tidak akan dilakukan verifikasi konten lagi atau apa, tapi tinggal mengecek berkasnya apakah masih sama dengan yang lama atau ada perubahan. Ya, perubahan itu misalnya perubahan pimpinan redaksi, perubahan nama PT, perubahan nama media, termasuk perubahan-perubahan itu yang nanti akan masuk ke dalam pemutahiran gitu. Nah, jadi Bang Bagus, kalau tadi Abang menyebutkan, izin Bang, mumpung masih ingat, menyebutkan masalah akun dengan dashboard baru. Saya kan pakai akun lama nih. Akun ya, lama apakah berpengaruh dengan dashboard baru atau masih tetap pakai akun lama? pakai akun lama, jangan bikin akun Oke baru Bang, lagi. oke Bang, siap. Ya tadi Abang ada nyinggung masalah dashboard baru, saya pikir perlu buat akun baru dengan dashboard baru enggak ya? Buat akun lama, nanti kalau misalnya lupa password, tadi juga ada yang nanya ya, tadi beli ketum juga nanya, kalau misalnya lupa password bagaimana, bisa di halaman depannya kan ada lupa password tuh, nanti teman-teman bisa klik aja gitu, jadi nggak perlu buat akun baru gitu, karena misalnya nanti dokumen-dokumen yang ada perubahan, ketika teman-teman buat akun baru lagi, padahal sudah ada akun lama sebelumnya, jadi bertimpa-timpa nanti dokumennya teman-teman gitu, jadi akan memperlama proses verifikasi, karena teman-teman di pendataan harus memeriksa satu-satu lagi berkas-berkasnya gitu. Jadi cukup pakai satu akun saja. Kemudian soal BPJS yang pertanyaan 3 bulan kah 6 bulan, ya yang diupload itu yang bulan terakhir saja gitu, bulan terakhir pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatannya gitu untuk minimal 5 karyawan dan lampirkan sertifikat kepesertaannya juga teman-teman. Kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan, kalau untuk BPJS Kesehatannya lampirkan kartu
BPJS kesehatannya ya, dari masing-masing karyawan. Oke, jawabannya itu. Yang keempat tadi apa tadi? Lupa aku. Pertanyaan keempat, mana nih Ketua Arios tadi? Oh, udah hilang dia. Ya, ya, nggak hilang bang. Aku standby bang dari awal sampai akhir bang ya. Yang keempat apa tadi terakhir? Yang 4 belum setahun sudah bisa verifikasi Perusahaan, belum? perusahaan bang. Oh, Perusahaan. iya ya. Perusahaan belum setahun. Boleh lah. Ya. Kalau pasar gini teman-teman. Apa ini lama nggak ngopi sama Aryos. Siapa bang? Nah, jadi gini. Dia masuk. Ya, saya jelaskan dulu ya. Kan ada persyaratan mengupload gaji ketiga, gaji, kemudian gaji ke-13 THR, kemudian BPJS segala macam. Nah, karena belum setahun, kemudian dibikinlah untuk mengakalin itu gitu ya, karena belum bisa. Ini kita sanggup untuk ini. Itu sebenarnya kalau menurut saya jangan ngakalin juga, itu kan ngakalin jadinya gitu ya teman-teman. Yang Enggak, sudah bukan pada mengakalin administrasinya bang. Maksud teman-teman itu ketika bertanya menyampaikan ke saya, ini kan menjadi pertimbangan nih bang Arios. Kalau umpamanya kita mau dimasukkan untuk verifikasi faktual, tapi kita belum sampai setahun bang. Tapi secara finansial kami sanggup bang, dibuktikan dengan rekening korannya yang memang mampu untuk sampai jangka waktu 2 tahun. Dah. Yang ya, kedua, kantor ada manajemen redaksi hidup. Nah gitu bang. Nah, apakah dibutuhkan surat pernyataan dari perusahaan tersebut? Itu pertanyaan kuncinya. Kalau sejauh ini sih belum diminta ya untuk surat seperti itu, Ketua. Jadi ikutin aja yang di dashboard dulu ya. Upload gaji ke-13, kemudian kalau misalnya belum ada gaji ke-13 buat surat pernyataan, terus BPJS-nya, pembayarannya, bukti transfernya itu dilampirkan. Jadi surat pernyataan untuk kesanggupan itu sampai sekarang sih belum diserahkan oleh Dewan Pers gitu. Jadi jangan diada-adakan yang nggak ada gitu ya. Itu jawabannya sementara. Oke, saya jawab dulu Ya, beberapa. terima kasih karena itu dari pertanyaan saya bang. Saya bagus, makasih. Ini soal KBLI juga banyak yang nanya soal KBLI bisa bermacam-macam usaha. Bagaimana bisa muncul IOSS kalau bidang usaha cuma satu bidang? Setahu saya ya, Bang Uzer, tahu saya kalau misalnya ingin mengubah KBLI di OSS, itu kita harus mengubah akte. Saya nggak tahu kalau ada ketentuan baru ya, tapi setahu saya seperti itu. Jadi hanya KBLI yang muncul di akte kita yang dibuat di notaris, itu yang akan muncul di OSS gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa memunculkan KBLI di OSS tanpa KBLI itu tercantum di akte, ya saya juga bikin belajar seperti itu kalau misalnya bisa. Tapi setahu saya yang hanya muncul di akte itu yang akan muncul di OSS ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya mau mengubah KBLI-nya ya aktenya yang dirubah gitu. Karena itu akan Enggak, ya, Gus. terkonek. Masalahnya di apa persyaratan di Dewan Pers tadi itu ada disebutkan dan mungkin itu belum diubah bahwa bidang usahanya itu bidang usaha penerbitan pers ya apa itu tadi nggak salah. Sedangkan kita ini kalau kita ubah kan bertambah bidang usahanya. Ini kan sama kayak radio kan, kalau radio dan TV kan bidang usaha juga satu. Ya. Itu belum diubah di persyaratannya tadi di kolom apa itu persyaratan itu tadi masih muncul tuh bahwa bidang-bidangnya itu maksudnya artinya maksudnya bidang gimana? Coba dibuka tadi yang persyaratan tadi kan bidang usahanya itu penerbitan apa ada tadi tuh artinya itu terkesan itu satu bidang aja hanya boleh gitu. Nah artinya sedangkan sekarang kan dibolehkan untuk punya melalui perubahan akte tentunya kan. Bentar. Ada di belakang kali awal-awal sekali itu ada persyaratannya bahwa disebutkan bidangnya itu hanya satu bidang. Ini bukan Bang yang ada nomor-nomor yang tadi dibacakan nomor-nomor KBLI-nya. Oh, yang ada nomor KBLI. Kalau nomor KBLI itu setelah artinya dibolehkan, tapi sebelumnya yang awal-awal sekali itu mana ya? Ini bukan tujuan khusus ya, tujuan khusus bidang usaha penerbitan pers. Ini kan? Iya itu nomor 1.1 tuh. Ya masalahnya apa? Artinya kan di situ ini sama seperti kita sekarang ini bidang usaha kita satu bidang aja. Nah kan berarti nggak nyimak Bang Uzer kan?
Makanya Nah, tadi artinya jangan Romo nanti Sapto, rujukannya ini gitu. Kalau memang bisa nah, diubah, ini harusnya nggak nah, dicantumkan ini ini. kan bidang jadi gini, KBLI yang diperluas itu, yang tadi disebutkan oleh Romo Sapto, itu yang termasuk ke dalam bidang usaha perusahaan pers, gitu. Nah, kita hanya boleh memasukkan tadi KBLI yang udah difoto belum tadi atau di screenshot, disimpan. Nah, ya. Itu termasuk Nah, ke ini dalam kan bidang usaha sebelumnya perusahaan ya ini pers. maksudnya ini mengklarifikasi aja. Oke, kalau gitu nggak masalah. Nah, gitu ya, Tadinya ya. pemahaman kita dulu ya, maka kita hanya cantumkan satu bidang. Nah, Yang ternyata sekarang dibolehkan kan gitu. nah, Nah, ini sekarang udah kan ada sudah boleh. catatannya. Karena Jadi kalau udah ada clear, kalau udah ada catatan, udah clear. kalau sudah kalau sesuatu yang sudah dibolehkan, jangan dilarang gitu. Dan sesuatu yang nggak ada jangan diada-adakan gitu. Gitu ya. Jadi Ya, mulailah. sebentar. Ini Oke, udah mantap. kira-kira udah sepaham ya? Sangat paham, sangat paham. Nah, oke. Nih, tadi saya share lagi nih. Nih KBLI-nya nih. Jadi ini jangan ditanya lagi ya. Ini boleh atau enggak, ini boleh atau enggak gitu. Ini semuanya boleh. Ini masuk ke dalam bidang perusahaan pers ya, seperti disampaikan oleh Romo Sato tadi. Dan kalau misalnya di luar ini ada dimasukkan, itu malah jadi bermasalah gitu. Jadi masukkan aja yang ini. Ini yang sudah diperbolehkan untuk mendata perusahaan pers dan sudah diterima oleh Dewan Pers gitu. Jadi jangan ada pertanyaan-pertanyaan lagi ya soal KBLI ya teman-teman ya. Bang, izin Bang bisa di zoom out gak itu biar kelihatan semua? Maaf. Sebentar. Di zoom out malah nggak kelihatan ya. Jadi tinggal di capture aja tuh. Ini udah satu halaman ini. Oke, oke, siap, siap. Ya, silakan di capture, di foto atau di screenshot ya. Nanti silakan datang ke notaris, tunjukkan aja ini. Oke, kita mau buat akte pendirian baru atau akte perubahan gitu untuk memasukkan KBLI ini. Nanti dia akan akte yang dibuat oleh notaris itu akan connect ke sistem OSS. Ya, silakan. Itu 60202 TV dan 60102 radio itu. Hmm. Itu kan Agus tahu ya kalau orang radio. Kalau Ya. kita urus izin di KPI atau di Kominfo, itu kan kita hanya bidang satu usaha bidang aja, TV atau Betul. radio aja. Iya, Jadi salah itu satu. sebenarnya nggak bisa kita masukkan ke perusahaan kita media online itu memasukkan TV dan radio. Iya. Jadi gini, teman-teman, kalau misalnya teman-teman perusahaan media cyber, ini ceritanya non TV dan radio ya, teman-teman. Ya janganlah dimasukkan kabel TV dan radio gitu. Kalau misalnya mau buat mau buat TV atau radio, ya bikin PT baru solusinya gitu. Jadi jangan dimasukkan ke dalam satu yang sama. Tapi kabel ini diterima. Catatannya ya, ini kabel ini diterima gitu. Sekali lagi saya sampaikan, bukan semua ini wajib dimasukkan ke dalam akte. Silakan teman-teman boleh pilih, inilah KBLI yang diterima oleh Dewan Pers untuk mendata perusahaan media. Gitu. Kalau misalnya mau bikin TV atau radio, ya bikin PT lagi. Gitu, Bang Puzer. Iya, Cocok betul. ya. Kita paham. Cuma nih kawan-kawan nanti memasukkan juga dalam Ya, jangan serak. Makanya aku sampaikan, jangan serakah. Jangan semua perusahaan PT aduhai, semua dimasukkan ya. Kayak misalnya produksi film gitu, produksi film video. Ini kan memang diterima oleh Dewan Pers, tapi kita tidak melakukan itu, tidak mengerjakan itu, ya jangan dimasukkan lah gitu. Masukkan aja yang memang menjadi bidang kita. Misalnya aktivitas desain konten, nah itu kan rata-rata kita mengerjakan itu ya. Atau pelatihan di bidang teknologi informasi atau periklanan. Nah ini periklanan nih lah, semua kan bisa masukkan gitu ya, mau dia cyber, TV atau radio gitu. Ada lagi pertanyaan soal KBLI? Tadi ada Bang Irsul dari Papua. Ya, silakan Bang. Yang angkat tangan boleh. Bang Irsul dulu ya. Bang Irsul. Halo, selamat malam Bang. Tolong video satu gantian ya, Bang Irsul dulu. Nah, Baik Bang. Banyak kelihatan tuh, cakep tuh. Oke. Siap. Bang, izin bertanya. Ini mewakili teman-teman ini. Tadi kan yang dimaksud untuk verifikasi faktual itu minimal 5 karyawan ya? Halo? Iya benar. Nah, 5 karyawan ini terdiri apa aja Bang? Apakah itu susunannya Bang? Kan biasanya kan ada susunan dari pimpinan, penanggung jawab, pimpinan redaksi, sekretaris redaksi, wartawan.
Apakah terdiri itu atau khusus wartawan yang 5 karyawan itu, Bang? Semua Makasih, yang Bang. semua yang ada di dalam redaksi, ya redaksi itu kan macam-macam ya. Ada layouter, ada ada reporter, ada editor. Pemret juga termasuk kan ke dalam redaksi gitu. Artinya kalau 5 karyawan itu berarti kalau satu wartawan pun bisa ya? Yang enggak, ya satu wartawan bisa. Cuman masa media wartawannya cuma satu? Yakin satu. Ya, ini izin bertanya aja karena kan dikatakan minimal 5 karyawan gitu. 4 yang lainnya apa jadinya? Gimana, Bang? Kalau wartawannya cuma satu, 4 lainnya apa jadinya? Ya, pimpinan redaksi, sekretaris redaksi, Iya, tanggung jawab. ya jangan juga lah wartawannya cuma satu lah. Masa media cyber 10 berita per hari wartawannya satu, mencret wartawannya nanti. Ya, artinya kan gini, Bang. Berarti kan kalau kita sebut dengan minimal 5 karyawan itu kan artinya kan sulit juga untuk kesusunan redaksi itu, Bang. Karena Kesulitannya kan harus ya kesulitannya karena kan apa? seperti tadi harus 5 karyawan itu kan harus terdiri dari pimpinan redaksi, sekretaris redaksi, pimpinan umum, Pimpinan umum dia non redaksi ya. bendahara. Timum non redaksi, bendahara non Ya, redaksi. ya benar. Jangan dicampur ya. Berarti minimal 5 karyawan itu yang dimaksud itu seperti apa, Bang? Jadi gini, misalnya ada 5 orang di redaksi, non redaksinya ada 2 orang, katakanlah direktur misalnya, maka non redaksi itu bisa. Jadi kan totalnya 7 gitu ya, gitu. Ya minimalnya sekali di non redaksinya ada 1 lah, gitu. Misalnya pimpinan umum, dia kan non redaksi kan, timum itu atau general manager, gitu. Nah yang 5-nya sisanya ke redaksi. Ya segala sesuatu yang ada di box bukan di box redaksi ya, di bawah struktur redaksi, artinya newsroom ya, itu bisa masuk semuanya, gitu. Baik. Ya mungkin ini perlu minta pendapat Mas Sabto kalau soal itu, Agus. Karena kan pemahaman aku sih itu karyawan tetap, artinya bisa redaksi, bisa non redaksi. Nah kalau Karena 5 orang itu artinya karyawan tetap yang bergaji tetap dengan UMP. Tapi ada juga kan di perusahaan kita itu misalnya wartawan-wartawan baru yang belum bergaji tetap, dia dihitung per berita misalnya. nah itu nggak Nah, itu diterima bang, gimana? malahan justru bang. Kalau yang Nah, perlu kejelasan nih. Tadi pemahaman aku sih 5 orang itu yang bergaji tetap, karyawan tetap, dan itu bisa redaksi, bisa non redaksi, totalnya itu 5 gitu. Ini gimana ya sebenarnya? 5 orang itu dia yang harus bergaji minimal UMP karena nanti ada bukti transfernya. Jadi kalau yang masih membayar per berita itu dia nanti jadi pertanyaan gitu ketika proses verifikasi faktual gitu. Iyalah, yang 5 orang itu keseluruhannya di redaksi atau misalnya 3 di redaksi, 2 di bidang usaha juga boleh. Kan pemahaman itu karyawan tetap. Itu Mas Sabto bagaimana? masih iya. ada nggak? Ya, halo. Tolong jawab ini. Agus kayaknya belum clear. Silakan Mas Sabto. Apa tadi yang tanya? Soal Ujar. Ujar tak? Mas Sabto, tadi kan minimal tuh 5 orang yang bergaji tetap standar UMP kan? Ya. Nah, Oh, tidak kan tidak harus seluruhnya wartawan. Tidak harus seluruhnya redaksi. Jadi kalau misalnya jadi siapapun yang mereka dibayar oleh perusahaan tersebut. Ya tentu aja logikanya tidak bisa dipakai logika seperti yang disampaikan sama Virsu tadi. Yang kalau misalnya redaksinya 4 non redaksi, ya itu kan jadi pertanyaan. Tapi kalau misalnya 3 redaksi, 1 pemimpin perusahaan, 1 pemimpin seri redaksi, nggak masalah. Jadi pokoknya di situ sudah membuktikan bahwa perusahaan tersebut menggaji 5 orang yang akan ditunjukkan, dibuktikan berdasarkan slip bukti transfer dan atau pembayaran BPJS baik itu tenaga kerjaan maupun BPJS kesehatan. Itu
Ya, jadi bisa. Jadi penjelasannya boleh mix ya teman-teman ya. Jadi misalnya ada 3 redaksi atau 2 non Clear. redaksi kan 5 gitu ya. Gitu ya Pak Romo Sabto ya, cocok ya. Boleh mix ya. Boleh, boleh. Nah itu udah clear Cuman ya. jangan kayak Irsul pas redaksinya satu. Tadi kan tadi saya mau ngomentarin itu. Masa masa Iya, wartawan Komposisinya besar. 3-2 lah. Ya 3-4-3 boleh lah formasi sepak bola atau 4-4-2 orang juga Irsul boleh. satu rumah aja sudah 2 redaksi, Sul. Mana Irsul? Masalahnya gini Pak, banyak teman-teman tanya karena kan dalam perusahaan pers itu kan ada non redaksi Oh dan iya, boleh, redaksi boleh. ya. Sedangkan Tadi boleh, cuman susunan kepengurusan kan harus ada ya seperti dibilang tadi pimpinan saya umum, sampaikan pimpinan redaksi, boleh, sekretaris tapi redaksi, kan bendahara. tidak logis kalau redaksinya cuma 1 orang, Sul. Ya. Contohmu terlalu ekstrim juga soalnya. Artinya kan mungkin direvisi mungkin minimal berapa Boleh, karyawan, gitu Pak. Nah, Supaya kita tidak nggak kemudian. membahas, kita nggak Ya. membatasi sampai minimal. Ntar kalau kita bikin aturan terlalu rigid, ntar malah menyulitkan. Jadi ya 5 aja kan udah cukup lah. Ntar bagaimana kita mengartikan bahwa ini media pers itu kan pasti kita harus bisa memahami core-nya media. Ntar kayak kamu jadi perguruan tinggi tapi nggak ada dosennya itu mana kan repot kan gitu. Jadi karena core-nya perguruan tinggi itu jadi kita kembali ke core-nya lah. Itu Sul. Nyala Romo Ya. Sabto. Udah ya teman-teman ya, soal tenaga kerja kesimpulannya boleh mix ya. Jadi non redaksi sama redaksinya boleh di mix, yang penting jumlahnya 5 gitu. Tapi jangan juga wartawan cuma 1 ya gitu. Ya. Oke. Baik Mas Agus, satu lagi Mas Agus, tadi kayaknya putus soal perpanjangan masa. Macam kami kan seputar Papua kan setahun lagi masa berlakunya habis nih. Tadi putus kayaknya penjelasannya itu. Ya tahun Soal depan perpanjangan. ya. Ya. Jangan sekarang lah, sekarang kan masih hidup. Tahun depan lah isi dashboardnya, buat dashboard lagi. Sudah punya akun sebelumnya? Sudah. Ya udah. Sudah terverifikasi faktual dan administrasi. Ya, kira-kira kurang sebulan lah Sul nanti memperbaiki mengganti dashboard. Nanti tahun Ini depan bagus aja. tuh, ada anggota AMSI Mirzuanda mau bertanya. Tadi ada WA saya. Mirzuanda, Ori News. Ini Bang Ivan dulu ya, dari tadi dia angkat tangan nih. Gantian. Silakan Bang Ivan. Siap. Makasih, selamat malam semuanya. Saya dari priangan.com. Jadi terkait yang KBLI tadi, Mas Agus. Nah, itu kan tadi sudah dilihat daftarnya ya. Nah, ini apakah KBLI ini memang harus stok seperti ini atau masih bisa ada ruang? Karena begini, di perusahaannya saya itu ada beberapa KBLI yang tidak tercantum di sini, tapi sebenarnya masih beririsan kalau secara bisnis. Misalnya contoh, kita itu ada 59112, itu aktivitas produksi film, video, dan program televisi oleh swasta. Nah, kalau di sini kan dia adanya aktivitas pasca produksi ya, 69122. Nah, ini salah satu KBLI utama yang paling dominan malah di luar media pekerjaan yang kita lakukan gitu untuk menghidupi lah istilahnya, menghidupi media itu sendiri. Kemudian yang kedua ada di aktivitas desain konten ya, di daftar itu kan 74142. Nah, sedangkan kalau di kita itu ada aktivitas desain komunikasi visual atau desain grafis, itu 74130, ini juga aktif. Lalu yang IO tadi 82302 itu kan jasa penyelenggara event khusus. Di kita selain 82302 itu ada juga 82301 yang MICE-nya untuk meeting, insentif, kayak begitu-begitu. Nah, itu bagaimana ya kira-kira? Mas Ini Agus? jawaban saya ya, nanti Romo Sabto bisa menambahkan. Di luar yang, ini kan kelihatan ya, tampil ya. Di luar ini teman-teman, saran saya, bikin PT barulah untuk menampung KBLI yang tidak tercantum dalam KBLI diperluas ini. Gitu. Karena nanti kalau ditambahin lagi, nanti tambah banyak, tambah panjang, nanti makin bingung teman-teman gitu. Sementara pakai ini dulu. Ya. Di luar ini nanti saran saya bikin di PT baru aja dimasukkan. Mungkin Romo Sabto punya tanggapan? Ya, saya sih sama dengan yang sama Agus. Tapi jujur saja ini mungkin kita akan bicarakan lagi ke depan. Karena sudah ada
satu dua yang memang tidak ada di sini, tapi dekat dengan itu karena tentu aja ada keterbatasan untuk kita melakukan rapat waktu itu. Jadi ada beberapa yang teman-teman sudah mencantumkan ini dengan jumlah yang cukup sesuai dengan KBLI yang kita berikan. Namun waktu itu ada tambahan satu sehingga kita ada diskresi dan kita sampaikan dalam rapat, dan beberapa keputusan di dalam rapat itu membolehkan. Tapi akan lebih enak sih teman-teman pakai ini sehingga masuknya itu tidak sampai membuat kita harus dirapatkan. Karena dalam mengambil keputusan untuk bisa diloloskan atau tidak itu, meskipun saya sebagai ketua di komisi tersebut, bahkan ada juga kadang ketua juga ikut rapat, tidak serta-merta yang mengambil keputusan itu saya sendiri, tapi ada tim, ada masukan dari berbagai pihak, baik dari sisi administrasi, dari sisi dari sisi KPLI dan sebagainya, itu akan terlibat dalam hal untuk mengambil keputusan. Jadi istilahnya kami pleno, tapi bukan pleno bukan pleno Dewan Pers, tapi pleno untuk di komisi pendataan. Itu proses yang perlu dipahami teman-teman di balik pengambilan keputusan untuk pendataan tersebut. Begitu, Mas Ian. Cukup jelas ya, Bang Ivan ya. Sementara pakai ini dulu ya, KBLI ini. Nanti sampai ada keputusan lebih lanjut lagi, karena seperti disampaikan Romo Sabto tadi, butuh rapat lagi kalau misalnya mau masukkan KBLI yang baru-baru lagi gitu, yang di luar ini. Sementara pakai ini dulu acuannya. Oke? Baik. Terima kasih Mas Agus. Oke, silakan Bang. Siapa duluan nih? Bang Mulfi duluan. Nanti habis itu Mirzuanda ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Agus. Salam kenal. Saya Mulfi dari Mana sukabumiupdate.com. mukanya? Mukanya mana? Nggak Aduh, kelihatan. ini aku pakai PC. PC-nya kameranya rusak lagi. Gitu. Ya, silakan. Bang, aku pengen tahu ini, nanyain buat teknis yang lebih detail ya, buat teknis pemutakhiran itu kayak gimana ya? Apakah ada jangka waktu minimal? Misalnya kita yang verifikasinya habis misalnya bulan Juni tahun depan misalnya. Nah, kita harus mulai ngurus-ngurus tuh dari kapan? Itu pertama. Dan ada tadi temen nanyain ada salah satu apa beberapa ya, saya lupa 2 orang apa 3 orang teman di redaksi yang sertifikat UKW-nya itu namanya itu nggak sesuai dengan KTP, tapi pakai nama pena gitu. Misalnya namanya Samsul Bahri, namanya di UKW-nya Samsul aja gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa jadi kendala apa tidak, atau harus diperbaiki atau gimana gitu. Oke, saya Itu jawab aja ya. sih, Bang. Yang pertama, Makasih, Bang. ya minimal 1 bulan sebelum habis lah sertifikatnya. Ya. Jadi kalau misalnya Juni habisnya tahun 2025, ya Mei udah bisa mulai bisa dilakukan pemuktahiran data di dashboard pendataan Dewan Pers ya. Kemudian soal nama pena nih, nanti Dewan Pers akan menggunakan data nama asli teman-teman ya, sesuai dengan KTP gitu. Mengenai nanti di box redaksi dia pakai nama pena, ya misalnya untuk Pemret atau siapa gitu, ya sebenarnya itu belum ada aturan yang melarang atau tidak boleh atau membolehkan ya, artinya belum diatur soal itu, soal nama pena. Tapi secara etika sepanjang orangnya orang yang sama, bukan orang yang berbeda, ya menurut saya sih nggak masalah gitu. Tapi untuk di pendataan Dewan Pers itu biasanya digunakan nama asli. Nanti ketika sudah terverifikasi faktual, kan di website Dewan Pers muncul nama Pemretnya ya, di website Dewan Pers, itu biasanya akan disebutkan nama asli, bukan nama pena. Gitu ya, jawab penjelasannya. Oke, Bang, selanjutnya Bang Mirzuanda. Silakan. Baik, terima kasih, Mas Agus. Ya, silakan. Ini pakai PC juga nih, nggak ada. Enggak, bentar. Lagi dikit. Biar kita juga saling mengenal wajah-wajahnya kan gitu. Siap.
Baik, terima kasih atas waktunya. Salam kenal, saya Wanda, owner media Aurinews.id di Aceh, dari AMSI Aceh. Ya, silakan. Ketuanya Mas Arios Nifada. Silakan. Eh, Sedikit Pak Agus, saya ingin tanyakan terkait apa tadi masalah susunan redaksi. Mungkin bisa diambil slide yang tadi, Mas Agus. Yang mana? Masalah susunan redaksi tadi, struktur. Maksudnya SDM. Ya, misalnya ada di situ ada apa namanya Pimbred, kemudian ada penanggung jawab, kemudian apa lagi sampai marketing dan segala macam. Mungkin ada poin-poin yang nggak perlu kita masukin, nggak perlu masukin. Maksudnya di daftar kelengkapan. Iya, yang tadi ada yang masalah apa namanya struktur redaksi. Ini SDM. Ini bukan. Bukan itu tadi. Lupa saya screenshot tadi. Yang di dashboard atau di mana? Apa yang langsung di dashboard kayaknya tadi ya. Ya, pertanyaannya apa dulu nih biar langsung bisa ini. Ya, enggak, itu udah. Saya mau minta itu tadi. Kemudian yang jadi pertanyaan. Enggak, tadi kan ada penempatannya, ada poin-poin juga saya lihat tadi. Ada poin-poinnya apa namanya? Nanti ada pimpinan redaksi, kemudian penanggung jawab, kemudian itu ya yang poin 1. Ada beberapa Ini. poin tadi yang Ini bukan. Mas Agus nampak kan? Kayaknya bukan. Bukan. Enggak, itu yang ingin saya mau lihat tadi. Saya mau screenshot ulang. Kemudian yang jadi pertanyaannya di dalam enggak, saya mau minta itu tadi. Dan jadi pertanyaannya dalam wartawannya nih. Yang tadi lanjutan yang tadi wartawannya. Apakah diperbolehkan ada wartawan nanti di beberapa media wartawan yang sama muncul juga di media kita, misalnya ada wartawan lain muncul di media yang lain dan ada beberapa orang lain juga muncul dengan wartawan yang sama. Itu berpengaruh terhadap verifikasi apa tidak? Ya, itu jadi pertanyaan 1. Kemudian yang kedua masalah di akte perusahaan tadi. Memang kalau kayak Mas Agus bilang tadi, kita bagusnya kalau banyak masalah kita buat baru aja untuk perusahaan yang banyak-banyak kan seperti itu. Tapi yang di pertanyaan ada beberapa KBLI yang di akte kita itu ada yang sama, misalnya ada yang 583 berapa tadi, ada 3 misalnya, dan ada 2 KBLI yang tidak ada muncul yang diperbolehkan, yang tidak ada di situ tadi. Nah, apakah itu perlu kita buat perubahan akte tersebut? Atau sudah boleh aja seperti itu karena sudah ada 3 KBLI yang sesuai gitu. Nah, itu yang saya ingin tanya. Ini sebelumnya sudah faktual atau belum? Belum, lagi proses ini. Lagi proses. Oke. Saya jawab dulu yang pertama ya. Kalau untuk aturan wartawan dia di satu media terus di lain nama juga ada, itu sampai sekarang sih di pendataan belum mengatur sampai ke situ ya, gitu. Tapi kalau Pemret dia nggak boleh. Pemret itu maksimal di 2 media. Jadi seorang pemegang kompetensi wartawan utama dia hanya boleh menjadi Pemret di maksimal 2 media. Ya, itu yang diterima oleh Dewan Pers ya. Lebih dari 2, 3, 4 itu biasanya akan di reject, akan ditolak. Tapi soal wartawan dia wartawan ya, bukan Pemret ya. Reporter atau editor gitu ya, di bawah Pemret itu dia bekerja di media A, kemudian namanya juga muncul di media B, itu sampai belum diatur sih soal itu untuk pendataan. Pemret aja yang diatur yang nggak boleh, dia maksimal 2 media untuk menjabat. Kemudian yang kedua ada KBLI yang diperbolehkan tadi. Nah, gini. Ini kan KBLI diperluas ini kan baru muncul di 2024 ini. Makanya tadi saya tanya, sudah faktual atau belum gitu. Kalau misalnya belum faktual, artinya baru mau mendaftar, sebaiknya dikeluarkan dulu KBLI yang tidak masuk ke dalam KBLI diperluas ini. Gitu. Dikeluarkan itu dalam artian yang bikin akte perubahan. Gitu. Karena nanti akan jadi catatan konfirmasi ketika KBLI yang tidak termasuk ke dalam KBLI diperluas tadi, yang ini tadi, itu muncul di aktenya yang sekarang gitu. Gitu, Bang. Jadi
sebaiknya bikin perubahannya gitu. Jadi Ya. sesuai dengan KBLI ini yang soal Yang ini tadi. KBLI Ya. diperluas ini yang Tapi tidak kalau masuk dalam kalau emang kita penikmatan. tidak melakukan perubahan, itu apakah akan bermasalah terhadap Nah, verifikasi? itu nanti Romo Sabto yang diskresi ya. Kalau ketua bilang boleh, diskresi pimpinan itu diboleh. Tapi sejauh ini sih pegangan kita sih ini bang gitu. Oh, ya. Soalnya di akte kan tiga KLB ini masuk emang. Kan nggak perlu Ya, banyak-banyak sampai semua. Yang ya, penting tiga ini sudah masuk. Cuman kebetulan saya masuk di akte kemarin ada 5 KBLI. Dan 2 itu rupanya tidak masuk dalam yang diperbolehkan ini. Cuman ya nggak jauh juga. yang 2 itu Tidak jauh. dikeluarin dulu kalau gitu. Oke, kalau emang nggak masalah, tapi kan nggak masalah dengan verifikasi, kita nggak usah buat perubahan lagi. Ya. Baik. Karena nanti pasti muncul catatan nanti di dashboard. Nanti kan kayak punya catatan apa yang dokumen yang harus tidak sesuai atau diperbarui akan muncul tuh nanti itu. KBLI Ya, tidak ya memang. sesuai, pasti akan muncul nanti tuh. Gitu. Baik. Baik Mas Agus, terima kasih semuanya atas jawabannya. Oke, siap. Ini siapa lagi nih yang nanya nih? Bentar. Nanang duluan ya, habis itu Edo ya. Nanang, silakan. Terima kasih, Mas Agus. Ya. Romo tadi, eh saya dari Radar Cianjur. Ini tuh saya ngajuin verifikasi itu bulan Agustus ya, 2 kali Agustus, Juli Agustus. Tapi terakhir muncul belum pas, ada ralat, kemudian dokumen belum sesuai. Ya. Padahal dalam beberapa poin ya sudah gitu ya, sudah diupload gitu. Sementara tadi saya dengar dari Romo kan ada 5 poin utama ya, bilang misalkan tadi ada BPJS sudah, semua sudah, saya pikir sudah diupload gitu ya, semua sudah sesuai dengan tadi verifikasi. Cuman muncul lagi gitu ya, kayak kayak dokumen belum sesuai lagi gitu ya. Nah akhirnya kan Dokumen apa itu malas saya, yang belum sesuai? malas Dokumen untuk, apa? nah Yang belum sesuai dokumen apa? bahkan hampir 13 poin gitu. Hampir 13 poin yang belum sesuai verifikasinya. Ya, jadi akhirnya malas Catatannya apa? datangnya kalau sudah. Kan ada catatannya di situ, dokumen belum sesuai Iya, catatan. iya, ada catatannya udah. Di catatan ini juga saya juga perbaiki gitu. Cuman muncul lagi gitu. Seolah-olah seperti apa ya? Tidak ada apa setiap ada perbaikan tidak ada ini gitu, apa ngurangin apa jadi 5 atau dari apa jadi 7 gitu, enggak gitu ya, mungkin. Nama medianya Pak Nanang? Biar nanti disampaikan ke tim Radar Cianjur Radar Cianjur. ya, Nanti coba radar kita Ja- cek ya, radar, radar apa Jawa Post Group ya, radar Radar Bogor, Cianjur. Ya nanti radar Cianjur besok lah ya Bang dicek. Nanang, ya, Mas Nanang, ya. Mas Nanang, tolong tolong nanti itu yang ngerjakan adminnya siapa? Bang Nanang sendiri apa? Kang Nanang sendiri apa? Ada teman Saya sendiri adminnya? Pak, saya sendiri sebagai GM-nya gitu, tanggung jawab juga. Oh, ya nanti dikasih kontaknya ya ke kita ya, ntar tak kasih Ya, kontaknya ya, ntar ya Pak. bisa dibantu memang. Akhirnya Biar jadi gitu Pak, Pak Romo, jadi saya juga agak sedikit apa jadi malas gitu akhirnya ya. Ya, mendingan ya jadi bodong lah daripada saya pusing gitu. Hari Senin ya kita cek ya orang Pak Nanang ya. Ya, 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 Mas, Radar Agus, Cianjur terima ya. kasih ya. tolong tinggal nomor kontaknya Kang Nanang. Ya, 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 ya. Langsung ke Romo atau ke siapa? boleh Yang kalau tadi ya? boleh ke saya boleh. Ya, 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 siap, Ya. siap. Makasih, makasih. Ya, Pak Edo, silakan. Ya, terima kasih Bang Agus. Ya. Atas kesempatannya, saya dari AMSI Sumsel ya. Yang jadi pertanyaan gini, Bang Agus. Itu kan ada 5 karyawan yang harus UMP kan gajinya. Nah, ketika THR itu apakah pembayaran THR itu mengikuti UMP juga atau gimana itu? Ya, THR kan 1 bulan gaji sesuai minimal UMP. Oh, harus
Iya. Ketetapan Di, UMP gitu. di sana UMP-nya berapa? Kalau sekarang sudah jadi 3,8 sekarang. Ya, berarti Sejak THR-nya 1 bulan gaji, 3,8 juga. oh gitu ya. Iya, Dibuktikan dengan bukti transfer. bukti transfer. Tapi kan ini kan Betul. waktu pada saat THR itu saya kasih itu langsung bentuk cash itu Bang Agus. Iya, Gimana cara tanda membuktikan? terimanya kan ada, tanda terimanya. Bahwasanya si karyawan itu memang menerima. Setelah kayak semacam kwitansi aja dibikin kalau dikasih cash gitu. Mau bikin pakai kwitansi berarti ya. Iya, kan masa ngasih duit ke orang tapi nggak ada tanda terimanya kan? Ya. Yang pertanyaan keduanya itu apakah pada saat verifikasi faktual apakah sama seperti yang dulu tahun 2019 ada komisioner dari Dewan Pers yang datang ke kantor kantor atau cukup dengan ini apa dashboard itu aja. Ya, nanti kalau verifikasi faktual yang offline, artinya datang langsung ke kantor medianya, itu biasanya dari tim pendataan Dewan Pers yang akan datang, Pak. Oh, bukan kalau tahun 2019 itu ada Ya, 2 komisioner itu karena yang datang. karena kan komisioner 9 orang, sementara Indonesia kan luas sekali kan, nggak cukup waktu kalau misalnya nunggu 9 orang ini bergerak dari Aceh sampai Papua. Nggak selesai-selesai nanti verifikasi gitu. Oh, gitu ya. Ya, makanya saya ingatkan kalau misalnya teman-teman sudah dapat jadwal verifikasi baik baik offline maupun secara virtual jangan disia-siakan, jangan lagi ada alasan belum siap segala macam gitu ya. Gitu. Ya, Jadi nggak harus menunggu ada komisioner yang ikut hadir gitu. Tim pendataan biasanya udah cukup. Kalau oke. kalau virtual dia melibatkan saksi dari konstituen Dewan Pers tempat biasanya. Oke ya. Ya, Di ya, kesempatan ini aku mau bilang terima kasih ke Mas Sabto sudah respon yang bagian pendataannya sudah cukup baik sekarang. Dulu tahu kan faktual saya ini terakhir tuh bulan Juli 2024. Nah, pada saat Juli sampai ke bulan November itu responnya nggak terlalu minim responnya tuh, Bang Agus. Nah, sejak saya bersurat sesuai apa arahan dari Mas Felix hmm, ke AMSI ya sudah sekarang lah responnya cukup baik lah. 2 hari kita upload sudah ada respon kayak gitu. Ada perbaikan apa yang harus kita lakukan itu. Ya terima kasih Mas Sabto atas ininya ya. responnya gitu. Sama-sama. Itu aja Bang. Cukup Bang Ya, Agus. ya. Ya. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Ini ada di ini ya. Jika alamat redaksi berbeda dengan alamat yang terdaftar di PT, apakah boleh ya? Nah, biasanya di PT itu kan di akte ya, sorry, di akte itu kan tercantum alamat PT pada saat pertama kali didirikan gitu. Nah, pada pada perkembangannya kantor PT atau perusahaan kan nggak harus di situ terus gitu, bisa pindah karena mungkin menyewa atau kontrak gitu ya. Jadi yang dipakai itu alamat yang terakhir ya, alamat yang terakhir yang digunakan oleh kantor dan pastikan alamat itu bukan alamat bodong ya, karena nanti ketika dilakukan verifikasi faktual baik secara offline maupun secara virtual itu akan dicek benar nggak alamatnya sesuai di situ gitu. Dan alamat yang di-upload ya datanya dengan alamat yang ada di box redaksi itu harus sama. Nanti akan dicek oleh saksi atau oleh tim pendataan yang turun benar nggak alamatnya di situ. Karena ada juga kejadian ketika didatengin ternyata alamatnya bengkel, ternyata alamatnya salon, ternyata alamatnya toko kios apa gitu ya gitu. Jadi gitu, pakai alamat yang saat ini memang digunakan. Nggak masalah kalau misalnya dia berbeda dengan eh, terdaftar di aktenya gitu. Karena kan Tapi anu ya, ada proses untuk penyadapan. alamat ini harus sesuai antara alamat yang ada di dalam box redaksi dengan Yes, alamat yang di realnya di lokasinya. nyata ya harus Ya, harus harus sama ya, nggak boleh beda di box redaksi dengan alamat yang sebenarnya. yang penting beberapa di antaranya ada yang alasannya kantornya lagi renovasi terus
kita diajak ke kafe, gitu. Sementara sebenarnya dia nggak punya kantor gitu loh. Ya itu ada juga kejadian seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan. Siapa nih? Jan Bisai, silakan. Wah, Papua ini, udah jam berapa di Papua ini? Silakan. Ya, selamat malam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Agus, Waalaikumsalam, Cok. Bang Sabto dan teman-teman. Saya mungkin sedikit saya yang tadi soal itu formasi yang UKW itu tadi kan Bang Agus kalau tidak salah ya, boleh dua itu, dua Pemret, di media yang berbeda ya. Pemret, ya. Kalau misalnya ya untuk Pemret, misalnya dia UKW utama didaftarkan, lalu dia didaftarkan juga di dua media berbeda, tapi tidak di jabatan Pimret, tapi sebagai penanggung jawab. Apakah itu masih boleh juga atau itu sudah lewat dari 4? Masih. Jadi dua sebagai pimpinan redaksi Pimret, lalu dua sebagai penanggung jawab di media yang berbeda. Jadi 4, dia nyambinya 4. Empat gajinya berarti ya. Gimana Romo? Ini kasus baru lagi nih. Itu penanggung jawab dan pemimpin redaksi itu menjadi satu bagian. Jadi satu orang itu boleh maksimal hanya di 2 media. Jadi tidak terus dipisah-pisah penanggung jawab sendiri, pemimpin redaksi sendiri. Jadi itu satu kesatuan penanggung jawab atau pemimpin redaksi, karena sejak tahun 2019 itu yang dulu sebelumnya adalah rezimnya Pemret saja, sekarang rezimnya adalah penanggung jawab. Tapi kan nggak mungkin hanya penanggung jawab saja, sehingga sepakati penanggung jawab atau pemimpin redaksi. Ya, jadi yang masih berlaku satu orang bisa di 2 media. Ini saya cuma mengingatkan saja sama teman-teman bahwa ini mungkin punya potensi untuk kalau nanti jumlah Jin, kalau nanti misalnya jumlah UKW atau UKJ itu sudah semakin banyak, bukan tidak mungkin hanya boleh 1. Sekarang kan secara total jumlah UKW atau UKJ itu kan sudah 28.000. Dari 28.000 itu sudah sekitar 5.000 yang utama, sehingga sebenarnya sudah punya potensi untuk satu orang satu media. Cuman ini hanya sekedar info saja. Sudah ada yang mulai membicarakan hal itu, tapi saya sekedar info saja. Selama belum ada kesepakatan, belum ada SK, belum ada pedoman dan lain-lain, ya yang berlaku masih yang sekarang ini. Begitu saja, Jen. Ya, terima kasih. Memang 3 minggu lalu ada beberapa teman kita diskusi, lalu kenapa saya tanyakan ini, itu medianya teman-teman ada orang dari Jakarta, tapi support dananya orang di Papua. Jadi mereka mau janganlah yang pimpinannya tuh dari teman-teman di luar Papua, biar kasih di teman-teman di Papua. Jadi saya sempat jelaskan itu. Sekarang di untuk Pemret itu sudah tidak bisa wartawan muda lagi. Dia bilang, oh iya begitu kan? Saya bilang iya, itu sudah harus UKW utama. Makanya dia bilang Ya. kalau kita akalin pakai format yang tadi. Ya. Ya, pada intinya itu dulu, Pak C. Yang sudah dibuat pedoman atau peraturan Dewan Pers, jangan dia kalak-kalin lah. Kita ini kan orang Indonesia ini tipikal suka mengakali peraturan ya. Ini kalau gini boleh nggak? Kalau gini boleh nggak? Sementara peraturannya udah dibikin, ya itu aja patuhin ya. Nanti besok kalau tambah lagi. Tapi saya mendukung tadi upayanya teman-teman Papua
diupayakan, diusahakan untuk Pemret yang lokal. jadi pemret di media-media dianu Ya, teman-teman dari lokal. oke. Silakan Oh, teman-teman. betul, saya tambah lagi, saya titip saja ini untuk Bang Sabto. Mungkin sedikit keluar, tapi saya pikir masih ada. Ini terkait untuk UKW, terus terang, mohon maaf nih, ini kisruhnya PWI itu berdampak hampir ke teman-teman di Papua. Salah satunya di Papua Pegunungan. Nah, teman-teman terkendala, ada beberapa yang sudah hampir lebih dari 7-10 tahun mau ambil apa UKW utama agak berat. Saya bilang di AMSI mungkin ya kita tunggu saja kabarnya kalau ada peluang itu di tahun depan, teman-teman bisa diakomodir, karena ya gara-gara itu banyak yang tidak, lalu ada yang saya tidak tahu Bang Sabto ini yang dulu yang saya sempat dengar untuk naik grade dari muda ke madya, madya ke apa utama itu berapa tahun, karena ada yang bilang loh kami 1 tahun kemarin ikut, sekarang buka pendaftaran ikut lagi boleh. Itu saja, makasih. Nggak boleh, Kalau dari tidak boleh itu. ya, kalau dari Nah, muda, Agus tahu itu. kalau muda naik ke madya itu 3 tahun. Kalau madya naik ke utama 2 tahun, gitu ya. Standarnya masih seperti itu, Aceh. Tapi yang berkaitan dengan apa soal apa penggusuran di PWI mungkin kita tidak ikut-ikutan karena itu organisasi yang lain ya. Tapi yang pasti yang saya tahu di beberapa teman di daerah seperti di Jawa Timur, saya akhirnya kerjasama dengan LU Lembaga Uji Unitomo di Jakarta. Tadi juga baru ada BKS antara PWI Jakarta dengan UMJ dan sebagainya. Begitulah sebagai informasi saja. Tapi mungkin Anda juga sebagai orang PWI, apalagi juga ada Pak C. Hans, pasti juga udah tahu lah informasi-informasi itu. Tapi saya tahu juga posisinya posisinya teman-teman PWI di Papua dan Papua Barat, arahnya kemana. Tapi kita nggak perlu untuk bicara soal itu di sini. Terima kasih, Pak C. Oke ya teman-teman, karena sekarang sudah hampir jam 9 ini. Nanti kalau di Papua udah jam berapa nih? Di jam 11. 11 malam, Pak. 11 malam, betul. 11 malam. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Ini terakhir saya sharing lagi ya, kontak center pendataan Dewan Pers, atau boleh WA ke saya. Tapi WA ke saya ini kalau ada special case aja ya. Kayak tadi soal radar Cianjur, bolehlah WA gitu. Misalnya ada kendala yang tidak tertangani oleh kontak center pendataan gitu. Atau boleh ke Romo Sabto juga boleh, boleh WA ke beliau ya. Silakan teman-teman boleh difoto atau di screenshot. Sekali lagi, terima kasih teman-teman sudah menghadiri sosialisasi malam ini, dan harapannya semoga di tahun 2025 anggota AMSI yang terverifikasi faktual itu jumlahnya semakin banyak. Karena data dari Sekretariat AMSI itu sekarang hanya sekitar 140-an yang sudah terverifikasi faktual. Koreksi ya kalau salah Om Felix, dan dari jumlah sekitar 500-an anggota AMSI sekarang. Artinya nggak sampai 25% jumlah anggota AMSI yang terverifikasi faktual di Dewan Pers. Dan teman-teman juga kalau misalnya butuh pendampingan untuk ada kendala-kendala, jangan ragu untuk menghubungi ke Romo Sabto atau menghubungi ke saya. Kalau misalnya sudah mentok ya, kalau di pendataan Dewan Pers yang di WhatsApp sama email ini mentok, bolehlah WA ke saya nanti. Nanti akan coba ditangani masalahnya dari mana, kendalanya ada di mana. Demikian teman-teman, terima kasih. Saya kembalikan ke Om Felix ya. Kalau ada lebih dan kurang, mohon maaf. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti kita bisa diskusi kembali. Baik. Terima kasih Mas Sabto, kemudian Bang Agus atas penuturannya. Saya pikir ini sesi yang bagus sekali. Tapi tadi sempat ada juga yang usulan ke saya, gimana tuh kalau dibikinkan infografis atau sekedar buku dan sebagainya. Nanti kita coba pikirkan apakah itu akan bisa bisa kita upayakan untuk tinggal nanti dibagikan, bentuknya nggak perlu cetak, tapi misalnya e-paper, e-book begitu,
kira-kira yang itu intinya adalah kita akan sebagai konstituen Dewan Pers, AMSI juga akan membantu untuk ikut mensosialisasikan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan dari Dewan Pers terkait dengan itu. Saya pikir itu. Terima kasih teman-teman yang masih bertahan. Sama-sama, terima kasih juga Pak Sabto. Siap, Mas Sabto. Ya. Bang Agus, terima kasih atas waktunya, dan teman-teman lain yang masih juga bertahan untuk dapatkan informasi yang lebih bagus. Saya pikir itu mungkin kita bisa sudahi karena ini di recording, jadi kita akan juga naikkan ini di YouTube juga, Mas, untuk bisa didengar ulang kalau ada beberapa yang belum ketemu gitu, Mas. Oke, saya pikir itu. Terima kasih banyak, Mas Agus, Om Sabto, teman-teman yang lain, Bang Hairil. Ya, terima kasih Pak Bang Felix. Arios, Aceh, siap, sehat-sehat semua. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu semua. Terima kasih dan Baik. Mas Agus, Terima kasih. Ya, Sukses semua. Sukses semua. Selamat malam semua. Terima kasih. Selamat malam.